Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali lagi melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada seorang ibu yang merupakan seorang Kristen. Dia berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Mungkin bagi seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya, ibu ini cukup nekat untuk masuk ke dalam room diskusi yang di dalamnya ada Ustadz Suma bersama kawan-kawannya. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana ibu ini dengan secara luar biasa dipakai Tuhan untuk membungkam, bahkan membuat Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya kewalahan menghadapi ibu ini. Apalagi mereka membahas tentang iman keyakinan orang Kristen seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bang Suma, Gimana? ini kita kan bicara ya. Iya. Tapi jangan tadi saya mau nanya begini nih. Sama nggak perjanjian Abraham dengan Allah? Sama nggak, Bang? Perjanjian Abraham dengan Allah maksudnya? Ibrahim. Ibrahim maksudnya gimana, Mbak? Ya, menurut di Al-Quran sama nggak perjanjian Ibrahim versi Al-Quran dengan perjanjian Abraham dengan Tuhan? Iya. Jadi kalau di Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diterangkan. Perjanjiannya. Perjanjian terkait dengan yang apa ini? Perjanjian Sunat iya, kurban iya, tauhid iya, sama. Perjanjiannya gini. Abraham dijanjikan Tuhan gini, aku akan memberkati engkau. Iya. Aku akan memberkati engkau. Iya, terus? Dengan keturunan yang sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Satu. Aku akan memberkati engkau. Iya. Itu janji yang di Alkitab ya, bukan yang aku akan memberkati engkau dan menjadikanmu bapak bagi segala bangsa, dan dari keturunan mula akan kuadakan perjanjian kekal sampai selama-lamanya. Selesai. Iya, terus? Sampailah di itu janji Tuhan kepada Abraham. Iya. Lalu masuk ke Ishak. Di Ishak Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu janji janji Tuhan kepada Ishak. Setelah ada ya, kemudian janjinya Ishak juga Tuhan juga kepada Yakub juga sama. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu janji. Janji itu turun sampai ke ketiga generasi dan sampai kekal selamanya, sampai ke bangsa Israel. Nah, sekarang saya mau tanya. Iya. Tapi jangan marah ya. Enggak lah. Kenapa di ujung cerita pewahyuan Muhammad sebagai nabi kok jadi memusuhi bangsa Israel, padahal di satu sisi janjinya Tuhan kepada bangsa Israel akan menyertai dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, memberkati orang yang mengutuk. Tetapi di satu sisi ada perkataan Allah ya yang diperkenalkan Muhammad bahwa bangsa Israel itu akan dilaknat dulu loh. Nah, itu versi itu yang kami kadang berpikir, kalau memang mengakui hal yang sama, menaikkan, kenapa di satu sisi Tuhan berjanji memberkati, di satu sisi lagi ada Tuhan yang melaknat. Nah, itu yang mau saya tanyakan secara rinci. Nah, dari sini saya mau tanya, apakah sama pribadi yang dimiliki oleh Allah dengan pribadi yang dikenal juga dengan versi Abraham dan Ibrahim, sama nggak? Karena janjinya itu. Iya. Oke, baik. Yang pertama ini kita harus simpulkan karena terlalu melebar kan, Mbak. Ketika Tuhan kemudian mengatakan
aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kan itu ya? Ya. Ada dalilnya kan itu ya? Dalam Kejadian 12 nomor 6 kalau nggak salah ya. Benar nggak? Ya. Kejadian Tapi 12 sama Abraham bukan itu janjinya. Itu janji baru Abraham ke Ishak. Ishak ke Yakub. Gimana? Ishak ke Yakub. Iya, maksudnya gini, kita langsung puncaknya aja supaya kita tahu seperti apa keadaan yang sebenarnya kan gitu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang mengutuk Abraham? Antara keturunan Ismail atau ajaran yang dihasilkan dari keturunan Ishak yang adalah Kalau ke Ismail, maaf ya Bang, kalau ke Ismail nggak ada janji seperti itu. kan Hanya ini kan sampai di enggak. tunggu Makanya ini kan saya netral bilang ini. tadi, Ini kan hanya netral. di perjanjian Ishak ke Yakub. Ketika Abraham memberkati Ishak, dia mengatakan seperti itu. Kemudian Ishak juga menurunkan berkat kepada Yakub. Terus Jadi kepada kalau menurut versi ya Bang, ini jangan marah nih yang Islam nih. loh, kenapa harus marah? Kalau Pede kali Mbak ini. versian, Abraham tidak pernah memberkati Ismail. Oh gitu. Ketika Ismail, itu kan versi apa ya? Jadi jangan sakit hati ya. Kalau Di mana itu tidak memberkati Ismail? Iyalah, kan di situ kan ketika Sarah sudah melahirkan Ishak, lalu kemudian dia melihat Hagar meninggikan diri atas dirinya, maka dia membujuk Abraham supaya mengusir Hagar supaya Hagar diusir dari rumahnya. Kemudian Abraham kesal juga itu hatinya ketika Hagar meminta demikian, tetapi harus dilakukan kan. Kemudian dia hanya memberikan sekirbat air dan roti lalu memberangkatkan Hagar. Oh gitu. Nah, di situ kan udah cerita nih. Nah, sampailah di permasalahannya sudah bisa, makanya Ismail kalau menurut kami Ya. itu tidak mendapatkan berkat perjanjian yang seperti itu, tapi memang dia akan diberkati menjadi 12 kerajaan. Itu janji Tuhan. Ketika Hagar menangis di hadapan Tuhan kan, Tuhan matikan saja aku dan anakku. Tidak, Abraham, Hagar janganlah kau menangis. Anakmu pun akan diberkati menjadi 12 kerajaan. Nah, di situ kan janji Tuhan kepada Hagar ya. Setelah dia diusir, kemudian Hagar menangis di sumur yang kalau di Alkitab kami kan dimara itu dia apa kan? Ada sumur, kemudian dia di situ berdoa, dia menangis meratapi nasibnya karena dia diusir dengan anaknya. Tapi Tuhan bilang, kau jangan menangis, anakmu pun akan kujadikan besar, tapi dia tidak dijanjikan dengan apa? Dia hanya dijanjikan 12 kerajaan besar. Anak keturunanmu akan menjadi 12 kerajaan besar, tetapi dia akan saling bertikai. Itulah keturunan Ismail. Nah, ketika keturunan Abraham sampai dari Abraham, janjinya Tuhan ketika Abraham memberkati Ishak, itulah mulai tercetus. Aku memberkati engkau, terberkatilah yang siapa yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang memberkati engkau, yang mengutuk engkau. Sampai juga Ishak ke Yakub juga dengan janji yang sama. Nah, di situ kenapa kami orang Kristen sampai sekarang itu berpegang teguh ya Bang, berpegang teguh bahwa ada kan kita dalam pemahaman memandang keisraelan kan kita ada beda ya Bang. Kami memang kalau Israel, kenapa kami tidak berani mengatakan, maaf kata, mengutuk aja kami nggak berani. Karena itu kami pegang teguh janji Tuhan itu betul sama bahwa perjanjian antara Abraham, Ishak dan Yakub itu nyata. Kalau dalam keimanan kami, bahwa orang Israel itu walaupun dia sebebal apa, tidak ada pun satu manusia yang berhak mengutuk dia. Itu hanya hak Tuhan aja gitu. Itu terbukti kan ketika orang-orang Mesir yang mau menghalau orang Israel kan, sampai sekarang kerajaan-kerajaan yang pernah menindas bangsa Israel kan kita lihat buktikan kan bahwa bangsa itu. Elizabeth, poinnya ini apa poinnya? Saya kan cerita sama Bang Juma dulu, teman saya ngobrol. Biar curhat dulu, curhat dia. Soalnya aku ngantuk nunggunya. Kan tadi saya mau bilang perbandingannya benar kan ekstensinya. Oh gini, mungkin maksudnya gini. Mungkin maksudnya gini Kak Lista. Kalau di Alkitab kan kita dilarang mengutuki bangsa Israel, sedangkan di Quran itu mengutuki bangsa Israel jadi kera dan monyet. Iya betul. Kayak kita baca di QS 55 ayat 60 tuh. Itu di situ di orang Israel tuh dijadikan kera dan babi. Itu di mana tuh Bang? Dalam kitab kami nggak ada. QS di Quran. Oh iya. Di Quran ya. Itu nggak pernah ada sejarah. Ini Bang Suma. Iya. Apa sudah bisa saya tanggapi? Saya sendiri. Bentar. Ini Bang Suma kah? Saya sendiri Bang. Oh. Sudah bisa saya tanggapi. Katanya ini mau head to head sama Bang Cepe ya? Oh, dia sudah mati, sudah meninggal. Bagi saya dia sudah meninggal, Bang. Kenapa meninggal? Orang semua pada tahu itu. Gimana saya sudah bisa tanggapi yang tadi? Enggak. Begini, saya mau pastiin dulu. Kamu berani nggak mau head to head sama CP?
Nggak berani bang, nggak berani. Nggak berani. Iya, iya. Kenapa? Saya takut dia untuk ya yang kedua udah. kalinya. Kan sudah saya SMS gitu. 2 kali, sudah 4 kali saya SMS kepalanya bang. Kasihan nanti, kasihan. Oh, iya. Ya intinya gitu ya. Jadi Iya. gini. Gimana saya sudah bisa tanggapi yang kami tadi? Jadi kami orang Kristen itu nggak sembarangan kalau untuk orang Yahudi, orang Israel itu. Saudara Magen, Ya. boleh saya tanya satu hal? Ya, Apa ya. hubungannya Yahudi dengan Kristen? Oh enggak, memang Enggak, saya kami tanya kan dulu mau dong. pakai Saya tanya dulu dong. Pertanyaan saya Dijawab. dijawab dulu dong. Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen? Hubungannya secara religius. Secara religius. Secara agama apa hubungannya Iya. kalian? Intinya dilarang. Bukan inti. Saya mau tanya, kalian ini siapa di tengah-tengah Yahudi? Kalian ini siapa? Di tengah Yahudi kalian ini siapa? Kristen ini siapa di tengah-tengah keturunan Ishak? Siapa kalian ini? Kalau Ayo. ditanya dijawab Pendok. Jangan sok pede. Termasuk Mbak yang ini, jangan pede. Kalian ini siapa di tengah-tengah Yahudi? Kalian ini siapa? Gini, Kalian ini siapa? Kalian siapa? Loh, kalian juga siapa? Kalian juga siapa mengutuki Yahudi dari kera dan Saya monyet? bukan bagian dari Bani Israel. Oh, bukan kau. Saya bukan bagian dari Israel. Yang saya tanya kalian, Katanya beriman, apanya Bani Israel? katanya Kalian ini beriman apanya? kepada Taurat. Saya tanya, kalian ini apanya Bani Israel? Kalau kami kan, kami Beriman bukan. kepada Taurat dan Kami dari Injil. Bani Ismail. Ajaran kami dari Bani Ismail. Nah sekarang hubungan kalian dengan Bani Ishak itu apa? Hubungan Kristen Kami- dengan Yahudi apa? Jawab dulu itu kalau jawab. Mengimani silakan nabi-nabi bicara. dari Israel. Jawab dulu. Kami mengimani nabi-nabi. Ya, Udah ya, udah ya, KO ya, KO ya. Jadi apa saya bisa KO? tanggapi yang tadi? Oke, ya. Oke, giliran saya dengarkan baik-baik. Jadi orang Ya, yang kamu- beragama, sabar dulu, saudara yang satu yang minim ilmu ya. Yang baru Jangan-jangan ketabuk kamu yang mau barusan. mati. Yang ketabuk barusan, diam dulu, nggak bang. bisa Bang, diatur. Bang Magin, ini Kalau rumahnya berani orang. kau Bang. datang. Bang, kita tamu di sini, bang. Ya kita tamu di sini sama-sama tamu kita. Yang punya rumah marah nanti. Nah, Anda rasakan kan ditampar sendal? Kan tidak enak. Jadi orang beragama itu yang pertama harus dikedepankan ketika kita beragama itu akal. Orang disebut manusia karena akal. Kalau ada manusia tak berakal itu makhluk yang gila namanya. Saudara tadi mengatakan Ismail itu tidak diberkati. Saya jadi malu mendengarkan itu. Kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail. Aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati. Dikati menjadi 12. Ismail, sabar, Ismail akan gantian, berkati gantian. menjadi Izinkan saya 12. Gantian bernarasi Mbak dulu. Elizabeth tadi Mbak Elizabeth. Gantian saya kita Halo, bernarasi. ini Gantian kita Elizabeth tadi bernarasi pada saat ya. berbicara dia Anda itu cuma penumpang gelap, tidak ada hubungannya kalian dengan Bani Ishak. Kalian itu ajaran Barat yang ngambil kitabnya Yahudi. Tahu diri dulu sedikit. Kristen itu agama dari Barat, bukan agama dari Yahudi. Ya, tahu diri dulu. Tenangkan pikiran saudariku yang duduk yang cantik. Dengarkan saya berbicara. Gak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi. Sekarang begini nih, yang saya mau tanyakan tadi ujungnya gini, kenapa di satu sisi Allah yang kalian kenal kok melaknat? Tunggu dulu, saya akan sampai ke sana. Saya akan sampai ke sana. Saya ujungnya cuma ke sana aja. Betina, Anda mau diatur atau tidak? Saya akan sampai ke sana, Mbak. Anda Kristen kan? Agama Barat kan Anda? Agama penjajah. Jadi jangan Anda bawa watak penjajah di sini. Sekali Anda mendengarkan, dengarkan dulu. Nanti Anda berbicara, oke? Jangan Anda bawa agama penjajah tabiatnya ke sini. Tapi jangan dipelintir. Enggak ada yang memelintir. Tenang aja, nanti Anda tanggapi. Enggak, Seperti tadi agama Kristen memelintir agama Yahudi, kami tidak akan memelintir. Bukan. Beda. Kristen itu agama yang suka memelintir. Tuhan dipelintir, Nabi dipelintir, Rasul dipelintir, kitab sucinya orang dipelintir. Santai, santai, santai bang. Mbak, siapa Mbak? Santai. Anda sedang berhadapan dengan ahli kitab, oke? Santai. Duduk, duduk yang cantik. Duduk. Ya. Yang saya mau tanya tadi. Tunggu kenapa- dulu, saya uraikan dulu ulasan yang panjang lebar yang kosong tadi itu saya tanggapi dulu. Duduk ya, tenang. Paling juga 3 menit, sabar. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat Jadi? beranak cucu dan yang sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Paham situ ya? Nah, dikatakan di dalam 20 nomor 21 dari Kejadian 17, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Sama dulu. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Tuhan meninggalkan Abraham. Setelah itu, dia memanggil Ismail anaknya. Oke, setelah itu dia memanggil Ismail anaknya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibeli dengan uang, yakni setiap laki-laki yang ada dalam rumahnya, dia kemudian mengerat kulihatannya. Pada hari itu juga mereka bersunat, Ismail dipanggil. Lalu kemudian kita lihat janji-janjinya nih. Kita mundur ke data nomor awal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena itu namamu bukan Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja.
Sekarang permasalahannya yang menjadikan janji Tuhan kepada Abraham ini tergenapi, keturunan Ishak atau keturunan Ismail? Ya keturunan Ishak lah bang. Nah, sekarang kalau begitu, mana keturunan Ishak? Tunjukkan saya. Kenapa? Ya. Mana? Mana keturunan Ishak? Mana? Tunjukkan saya. Yakub bang. Ya mana sekarang? Di mana mereka bermukim? Di mana? Mana? Di mana mereka bermukim? Loh, di sini dikatakan, engkau akan kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Mana bangsa itu? Mana bangsa-bangsa yang menjadi keturunan Abraham? Tunjukkan. Satu. Mana? Bangsa Israel. Ya, berapa? Cuman itu doang. Israel doang yang cuma berjumlah 2 juta itu. Tadi katanya sejumlah besar bangsa. Ayo, mana? Tunjukkan saya. Mana bangsa-bangsa yang keturunan Ibrahim? Mana? Tunjukkan. Cuman 2 juta penduduk Israel sekarang, mana? Buktikan. Siapa yang menggenapi ini? Ismail atau Ishak? Ismail tidak mendapat janji. Jawab bu. Jawab. Nomor 6, dengarkan. Dengarkan. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Mana? Dari keturunan Ishak mana? Bangsa mana aja keturunan Ishak? Satu, bangsa apa? Ayo, kena ubun-ubunnya nih perempuan nih. Bangsa apa? Saya nggak kena diburu-buru. Mana bangsa keturunan Ishak? Tunjukkan. Bangsa apa? Satu. Janji Allah Abraham. Janji Allah EVT. Jangan jual kue donat tapi tengahnya aja, jangan. Memalukan itu. Tunjukkan sekarang kepada saya bangsa keturunan Ishak yang menggenapi ini mana? Engkau akan kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Tolong tunjukkan mana keturunan Ishak sekarang ini. Satu, raja apa saja namanya? Raja apa? Raja singa atau apa? Paulus kali. Enggak ada ya. Jadi yang menggenapi ini adalah Ismail. Makanya ini kitab, benar lah ini kitab nih. Ayat ke-7, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Lalu firman-Nya lagi. Sabar dulu. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Sabar dulu. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki harus disunat. Setiap laki-laki harus disunat. Sekarang saya mau tanya. Jangan sampai sunat dulu. Tunggu dulu. Kan tadi bangsa-bangsa kan tidak ada lagi kan? Bangsa-bangsa kan cuma ada dari keturunan Ismail kan? Kalau keturunan Ismail itu 12 raja, Bang. Nah, sekarang faktanya? Ikut, Bang. Abang nggak faktanya di mana? Faktanya sekarang banyak mana? Sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Nggak ada itu keturunan Ismail, jauh. Saya tanya lagi. Faktanya sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Ishak. Nah, sekarang ya apa banyak masuk, buktikan. Coba buktikan. Coba. Di mana saja bermukim keturunan Ishak? Ayo coba buktikan. Ayo buktikan. Di mana? Ya, itu memang dibuat Tuhan, ada di setiap bangsa, biar memalukan. Coach lu. Jangan memalukan, Bu. Jadi nubuat itu diberkati. Jadi sabar, kita belum ke situ. Jadi nubuat itu hanya ada di Ismail. Yang kedua nih. Keturunanmu dari pihakmu lah kemudian perjanjianku akan dipegang, yaitu keturunanmu secara turun-temurun akan melakukan hukum sunat. Nah, sekarang keturunan secara turun-temurun yang bersunat itu yang banyak itu di mana? Keturunan Paulus. Sementara ajaran sunat itu dikat. Keturunan Ismail, Bang. Dikat kemudian ajaran sunat itu dikat. Kalau keturunan Ismail itu jelas, Bang, 12 raja, dan nggak ikut itu raja Arab. Oke ya, udah kena ya di situ ya, kena. Oke, sekarang kita masuk. Masalahkan sunat, Bang. Abang mengikuti. Sekarang kita masuk, udah kena, nggak usah malu lah sedikit. Sekarang kita masuk ke dalam bangsa yang dikutuk. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Iya, Abang orang Makassar, bukan keturunan Ismail, Bang. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini tidak Ismail asli darahnya. Di sini sunat itu karena Muhammad. Di sini tidak berbicara mengenai keturunan siapa. Ini semua manusia ini. Aku akan memberkati orang-orang. Abang keturunan Ismail bukan? Dengar dulu. Di sini tidak berbicara mengenai keturunan. Saya baca dulu dalilnya, Ibu. Saya baca dalilnya dulu ya. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Orang-orang yang dimaksud di sini siapa? Maksudnya? Orang-orang memberkati engkau lah. Sekarang tolong buktikan sebagai Kristen apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Buktikan. Aduh. Keturunannya, Bang.
Jangan keturunan. dilaknat. Sekarang Saya tanya, Yang saya itu tanya, yang saya tanya. tolong Kenapa? tunjukkan, Kenapa? tolong tunjukkan pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Saya mau dengar. Kalau kami kan jelas, Allahumma sholli ala Muhammad, Ya. Kenapa Allah kama di sisi shallaita lain, ala Ibrahim. bangsa Israel Nah sekarang saya minta, coba, Tanya. bagaimana pemberkatan orang Kristen kepada Nabi Abraham? Coba, pingin dengar saya. Yang nyambung dikit kalau diskusi apa, Bu? ya sama. Orang ngomong apa, lu ngomong apa? Saya minta Kan tadi itu pemberkatan janji Tuhan yang saya bilang. orang Kenapa Kristen dikunjung? kepada Abraham. Silakan, saya ingin dengar teman-teman Muslim di sini 3.000 orang lebih, bahkan seluruh dunia ingin tahu apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Ya, dijawab lah. Ya kami memberkati, bukan tidak pernah mengutuk, tidak pernah Ya, mana buktikan. Bukan karena kayak Islam yang terus menghujat, itu Oke. maksudnya. Jadi tidak ada ya? Ya. Oke. Siapa yang Menurut Ibu, Ismail ini anak sah atau anak haram? apa? Ismail anak sah atau anak haram? Anak sah atau anak haram? Ya. Kalau menurut sistemnya, karena dia seorang budak, Jadi dia anak. diberikan. Kenapa? Jadi dia adalah anak. Karena Hagar kan seorang budak yang diberikan. Terus? Dalam kekristenan ya, Hagar Ya. itu adalah seorang budaknya Ya, terus yang jadi diberikan untuk ditiduri oleh Abraham. jadi Ismail ini anak apa? Kalau dibilang anak sah, sah lah karena istrinya yang mengizinkan sih bang. Karena Sarah mengizinkan ya, Berarti bukan hasil curi. dia bukan anak zina kan? Karena Sarah mengizinkan ya. Tapi secara kedudukan dia tidak mempunyai hak yang sama dengan Ishak. Statusnya dulu ini ditanya. Itu tadi bang, abang juga kalau punya istri dua misalnya, kedua abang itu sah atau enggak? Saya tanya lagi dah. Iya. Status Ismail ini anak haram atau anak sah? Sekarang saya tanya, abang kok dikasih abang? Tanya apa? Ya, makanya saya tanya, kan pola pandangnya kita sekarang kan gitu, jangan ketawa lihat saya. Abang dikasih istri sama istri abang yang pertama. Menurut abang istri abang itu sah nggak? Yang dikasih? Sah. Ya udah, sudah sah lah itu. Ya ini yang saya tanya iman saudari terhadap Ismail. Ismail ini punya hak sebagai anak tunggal atau tidak? Enggak. Nah, berarti dia bukan sah. Abang juga saya tanya, kalau anak dari istri kedua perlakuannya sama nggak dengan anak dari istri pertama? Saya tanya. Banyak bukan Abraham. Saya Ini bukan Abraham. Ya, Yang saya bukan. ini kan Dalam berkaitan. Islam lah dulu samanya anak istri. Yang namanya anak pertama anak tunggal, mau dia jadi anak dari anak pembantu, dia dari anak apapun, namanya anak pertama itu anak tunggal. Sekarang saya tanya, apakah Ismail menurut Kristen ini anak sah atau anak tidak sah, anak haram, anak zina? Kalau ada Kristen mengatakan dia bukan anak haram, baru satu kali ini saya dengarkan ada orang Kristen mengatakan Ismail bukan anak haram. Tapi benar. Tapi Jangan diputar-putar, Bu, dijawab Benar, kan? aja. tidak memilih hak yang sama dengan Ishak. Berarti ibu mengatakan Ismail anak haram atau anak sah? Susah kali kau bang. Udah aku bilang dia anak salah dulu. Anak salah dulu, Apa sih? ragu dia. Ya, sekarang aku tanya. Oh bang, aku Gak tanya. usah nanya, jawab dulu ah. Bagus. Udah punya istri dua, kan Mas Andi punya istri dua. Nah lahirlah dari istrimu yang pertama anak, dari istrimu yang kedua dulu anakmu lahir. Ini membahas Istri- Abraham bukan istri orang lain. Ya sama aja. Lo kok sama? Ya sama aja ya lah. Kedudukan istrinya sekarang. Tadi kan kalian mau menjawab saya anak zina atau anak haram kan? Nah sekarang saya tanya dulu Nah, pribadi. ditanya kalian. itu Ismail itu anak haram apa anak sah? Makanya dengar dulu ini siapa? Ya jawab saja ah. Bang Andi diam dulu Bang Andi. Dijawab saja dulu. Saya nggak suka ngobrol sama Anda. Mute. Ya dijawab dulu itu. Saya ngomong sama Bang Juma. Bos gua mute. Tutup. Terusin Bang Juma, dia nggak mau jawab. Lanjut. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang pemberkatan, tadi kan saya minta, kalau kami di Islam kan dalilnya, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah kami dalam sehari semalam itu pemberkatannya, setiap kami sholat kami memberkati Abraham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Kami memberkati Nabi Ibrahim setiap kami ibadah. Aku akan memberkati. Nah kami memberkati. Sekarang tolong tunjukkan Ya. di mana saudara Kristen memberkati Keturunannya Ibrahim. keturunannya dilaknat itu nggak boleh. Loh, wa ala ali dan begitu juga keluarga Abraham. Kami memberkati mereka. Nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham. Tunjukkan. Yesus keturunan Abraham dikutuk di atas tiang salib. Menjadi lari topik. Sekarang saya mau tanya Bang. Buktinya Kenapa? kami umat Islam memuliakan Yesus. Dia manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kalian manusia terkutuk mati di atas tiang salib. Siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya? Ya Kristen.
Sekarang pertanyaan saya, kami umat Islam memberkati Abraham. Setiap kami sholat, kami selalu mengatakan Abraham. Bahkan menyebut namanya pun kami katakan Abraham Ibrahim alaihissalam. Kami memberkati beliau. Nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham itu mana? Tunjuk. Sekarang saya mau tanya, kenapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Susah karena memang Kristen tidak ada hubungannya sebenarnya dengan agama. Kalau ibu nggak Samawi. kondusif, nggak nyambung, saya turunin. Masalahkan Abraham. Gua mute aja. Ganti yang lain, ganti pemain. Anda diam. Anda diam. Nggak mau kondusif, silakan beresi Matupang, silakan. Jangan kos. Silakan Bu, beresi Matupang. terkait dengan sabar sedikit Bang Andi ya. Untuk ibu ini, dengarkan, di mute aja ibunya Bang Andi, di mute, dengarkan saya Bu ya. Tentang Nabi Ismail dibandingkan Bukan nabi, Ishak. Bang. Ismail itu bukan nabi. Itu dikutuk lagi. Bukan, memang kalau Allahu Akbar, Masya Ismail Allah. itu bukan nabi, Bang. Allahu Akbar. Kalau Ishak Itu bukan nabi, itu anak perjanjian itu, Bang. bukan Nabi. Ya, nabi itu versi nabi ya, kalau tahu kenabian. Kenabian itu membawa pesan. Oh gitu. Jadi jangan. Jadi Ishak bukan Nabi. Hah? Jadi Ishak bukan Nabi. Bukan. Jadi Ishak tidak pernah memberi pesan kepada keturunannya. Siapa? Ishak tidak pernah Ishak kemudian. bukan nabi. Iya, Masa sih? perjanjian. Anak perjanjian artinya dari keturunannya lah Tuhan akan menggenapi perjanjiannya. Itu lebih besar, bukan nabi. Oh, Yang bukan nabi ya? Tahu ya, Bang, nabi. Hmm. Oh, itu yang membawa peringatan kepada bangsa umat manusia biar tahu versi ini. Makanya Saya ajarin Bu ya. Saya ajarin ya. Ayu pun bukan nabi, Bang. Ayu itu orangnya benar. Saya ajarin ya Bu ya. Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Kejadian 26 nomor 24, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepada Ishak. Aduh, Anda belajar lagi Ibu, belajar lagi. Kalau orang belajar itu pasti akan tahu poinnya. Nah sekarang begini, terkait dengan Ismail dengan Ishak, Ulangan 21 nomor 17. Tetapi dia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala hartanya, sebab dialah kegagahannya dan pertama-tama dialah yang mempunyai hak kesulungannya. Sedangkan anak kedua dari istri yang dicintai hanya mendapatkan berapa? Ibu tahu? Ibu tahu? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kok ngomong lah. Itu perjanjian tentang siapa tuh, Bang? Dari Pembagian warisan untuk Bani Israel, untuk Bani Abraham keturunan. Ya, Itu kaidahnya. bukan. Gitu. Untuk Ismail. Kalau Abang bilang yang Nah, sekarang anak dari sulungnya Abraham itu Ishak. Dari kejadian aja tadi kita sudah bicara baik-baik. Tapi Siapa yang mana itu, Bang? Kejadian itu masuk udah sampai di mana, Bang? Loh. Pengaturan tentang seperti itu udah sampai setelah ada Israel, setelah ada Yakub. Ya, Lalu iya itu, tahu, ya, tahu. Tapi itu kan, nah sekarang mana Jadi buktinya? Ismail, Mana Ismail, buktikan ke Ismail, saya Ismail, bahwa se- mana buktikan ke saya bahwa yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk ke saya bahwa yang diambil, mau diperintahkan dikorbankan itu adalah perjanjian. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kalau ada saya turun nih sekarang, saya berhenti jadi Halo apologet. guys, selamat Mana? Jangan Ismail kok bilang. Iya mana? Ambillah anak perjanjian itu. Mana dalilnya? Ambillah anakmu, kata Yang ambil anakmu yang sulung. siapa yang sulung antara Ishak dan Ismail? Si Ishak, Bang. Ismail. Allahu Akbar. Ishak itu anak sulung bagi Sarah. Sekarang anak sulung bagi Abraham yang diminta, bukan bagi Sarah. Yang Siapa anak sulung bagi Abraham? Janji Tuhan dari Sarah lah keturunan. Iya, Ismail. Tidak sama, Dengar, Bang. dengar, Anak Ibu. yang lahir Yang dari diminta untuk dikorbankan siapa? Anak sulung atau anak perjanjian? Kenapa? Yang diminta untuk dikorbankan anak sulung atau anak perjanjian? Bang. Anak apa? Anak sulung. Anak sulung. Udah selesai kita ya, kita tinggalkan itu ya. Tapi bukan Ishak. Kenapa bukan Ismail? Kenapa bukan Ismail? Karena apa? Karena dia bukan anak Abraham yang anak Abraham yang Yang sah. dijadikan Tuhan. Selesai. Waduh, Bang Zuma di Bennett. Ya udah, Sabar. Karena Ya, sabar dulu. Ismail itu Dengerin dulu, dengerin yang ditanya itu. Anak yang dijanjikan Ish. Tuhan itu. Yang ditanya itu sama Bang Juma, dengerin. Anak sulung Abraham siapa? Anak sulung Ishak. Anak sulung Abraham Ishak. Ishak lah. Loh, Ismail bukan? Bukan. Anak pertama Abraham siapa? Ishak. Jadi Ishak lebih tua daripada Ismail. Iya. Bang Andi. Kok cilok bener ini perempuan nih. Bang Andi. Ishak. Bang Andi. Ya, Jadi menurut Abang, anak sulung Abraham siapa? ya Ismail lah. Ishak. Dari mana jalan Ismail?
Itu Siapa anak pertamanya Abraham? Bang, saya tanya. Ishak Siapa? itu Siapa nama anak pertamanya Abraham? Hah? Siapa nama anak Sahabat pertamanya Ruri, Abraham? makasih ya. Sahabat Ruri, makasih. Syukran. Teman-teman dibantu akunnya Bang Juma ini tolong Ya. di follow dan Di follow. di tap ya untuk ini live-nya teman-teman. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum Bang Juma. Siapakah anak pertamanya Abraham? Jawab. Kok diam? Ishak. Isa kan? Gepeng. kami Isa. Kalau saudara gepeng. Ismail itu Terusin Bang bukan Juma. anak Isa katanya. Ismail Tuhan. kenapa? Kenapa Ismail tidak jadi anak sulung? Kenapa? Karena dia adalah anak. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Itu dia Ismail itu menjadi anak karena pertama. Karena Loh. Sarah memberikan suami. Oke ya. Oke ya. Dari mana jalannya kemudian Ismail itu adalah anak yang ini? Doa daripada Abraham itu apa? Sebelum punya anak, dengar dulu. Iya. Oke. Baik, saya jawab ya, Bang ya. Jadi Abraham menghabiskan usianya berdoa kepada Tuhan untuk minta anak. Betul atau tidak? Oke, betul. Nah, doanya didengarkan tidak? Didengarkan melalui Dengarkan dulu, melalui anaknya yang bernama Tuhan mendengarkan doa. Siapa yang arti namanya adalah Tuhan mendengarkan? Ishak atau Ismail? Bang jangan salah, Tuhan mendengarkan itu. Saya ulang lagi. Siapa yang arti namanya Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan nggak bingung begini bang. Saya nggak bingung. Dengar. Enggak bingung. Yang pertama, Jangan paksakan ya Ismail. Tuhan itu menjawab doanya Abraham, tetapi melalui siapa? Kalau Fatimah. bukan diperintahkan ambillah budak itu oleh istri sahnya Abraham. Jadi begini, tidak ada jalannya Ismail itu jadi anak pertama. Karena apa? Saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang namanya berarti Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan bingung. Lalu kenapa enggak jawab? Kan cuma dua nama, Ismail dan Ishak. Ishak artinya tertawa. Kalau Ismail artinya apa? Iya, Tuhan menjawab doa. Masya Allah. Tadi begini, Hendaklah engkau, dengarkan. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu. Subhanallah. Jadi kemudian ketika Abraham berdoa, dia berdoa, doanya dikabulkan, doanya didengarkan. Apa doanya? Itu doanya siapa itu Bang? Doanya si Hagarnya itu Bang. Saya tanya dulu, doanya Abraham apa? Minta apa? Minta budak atau minta anak? Tuhan menjanjikannya itu bukan dari si Hagar, bukan dengan cara Sarah memberikan suaminya kepada Hagar. Yang berdoa kepada Tuhan adalah Abraham. Makanya Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, aku memberkati Ismail. Makanya yang bersunat bersama dengan Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya kita lihat berapa banyak pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa sebagian bangsa, engkau beranak cucu yang banyak. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang punya keturunan paling banyak, Ishak atau Ismail? Kalau Anda mengatakan Ishak, mana keturunan Ishak sekarang? Kita tidak berbicara tentang keturunan bang di sini. Tidak, janji Tuhan kepada Abraham. Begini. Kita bukan berbicara berbanyak keturunan bang. Abang tadi membahas siapa anak sulung kan begitu. Anda baru masuk. Di Kejadian 17 Tuhan berjanji kepada Abraham. Dikatakan begini, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan beranak cucu yang sangat banyak. Sekarang yang mengaplikasikan janji Tuhan kepada Abraham ini Ismail atau Ishak? Ishak Bang. Ishak. Mana keturunan Ishak sekarang? Ini bangsa Israel. Berapa juta? Itu kan yang terhitung Bang. Iya, berapa Bangsa juta? Israel itu akan dikumpulkan Tuhan. Iya, di Indonesia di Indonesia aja dulu. Di Indonesia dulu. Berapa banyak orang Arab, keturunan Arab dan keturunan Yahudi di Indonesia? Bisa nggak kita bandingkan? Kenapa? Keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak di Indonesia berapa banyak? Jangan abang yang datang yang di Arab, yang di Indonesia. Ya, contoh kecil itu aja dulu. Gitu, Bang. Kalau keturunan Ishak cuman ada di Israel, itu pun negaranya kecil, lebih luas Makassar. Belum tahu nanti abang. Itulah yang akan dibuktikan. cerita dong. Dia mengatakan engkau akan beranak cucu yang sangat banyak, akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Mana bangsa-bangsa? Bangsa Israel, bangsa apa lagi? Dari Ishak bangsa Israel, bangsa apa lagi? Bangsa Yehuda, mana bangsa Yehuda? Benyamin mana? Nat mana? Sakar mana?
Tak ada, habis. Elizabeth, aku turunkan dulu ya. Semangat Elizabeth, silahkan mengadu dulu kepada Bapak dan semangat untuk terus belajar. Padahal saya belum sampai ke endingnya loh. Saya mau mengatakan bahwa agama Kristen lah yang siang malam mengutuk Abraham sampai mereka bernasib malang. Muter-muter terus loh. Ya, tadi dia membawa Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Antara Islam dan Kristen, Islam disibukkan memberkati Abraham siang dan malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Umat Islam setiap hari lidahnya penuh dengan pemberkatan kepada Abraham. Kristen mana pemberkatannya kepada Abraham? Ada, Bang Suma. Apa itu? Anaknya berasal dari budak. Ismail adalah budak. Anak haram, anak tidak sah. Abraham tidak sabaran. Itu kutukan semua tuh. Yesus terkutuk. Itu kutukan kepada Abraham itu, karena Yesus adalah cucu Abraham. Kutuk hukum Taurat itu adalah kutuk. Tuhannya Abraham diganti menjadi manusia. Oke, Korban yang diajarkan oleh Abraham berupa hewan diganti jadi manusia. Jadi yang sibuk mengutuk Abraham adalah Kristen, dan yang sibuk memberkati Abraham adalah umat Islam. Demikian, lanjut. Masya Allah, Oke, baik, takbir, Bang. Allahu Akbar. Allah Akbar. Teman-teman jangan lupa untuk di follow akunnya Bang Juma ya, karena ini sisa akun satu-satunya. Dan juga jangan lupa di tap-tap layarnya. Ya, sekarang saya perintahkan semua yang nonton 4.000 ini, minta tolong dengan rasa sukarela di follow sekarang akunnya Bang Juma. Tinggal satu ini loh, kalau ini habis gimana lagi? Ya di follow sekarang ya. Oke, makasih. Oke, makasih Bang Adi. Ya, kita sapa dulu nih Bang Story Keren. Sebentar ya Bang Bere. Jadi ini Bang Story Keren kemarin sempat berkeinginan untuk bersyahadat login. Apakah beliau datang kembali ke akun kita ini untuk login malam ini? Karena kemarin katanya dia ingin login bersama keluarganya. Selamat malam Bang Story Keren. Silahkan dibuka mic-nya Bang. Story Keren. Assalamualaikum. Malam Bang, malam. Malam. Ya Bang, gimana kabarnya Bang? Baik-baik, puji Tuhan, amin. Alhamdulillah. Jadi gimana Bang untuk malam ini? Oh, baik-baik saja Bang. Apakah sudah niat dalam hati untuk bersyahadat malam ini jadi Bang? Atau masih ada? Kenapa Bang? Pasti. Pasti gimana ini Bang? Saya pasti Bang. Cuman tunggu waktu aja sini. Masih menunggu waktu. Ya, masih lagi masalah keluarga juga sini. Oh gitu ya Bang ya. Mungkin masih ada kebimbangan yang masih menjadi pertanyaan besar di diri Abang gitu Bang. Mungkin bisa Abang tanyakan di sini juga gitu. Sudah plong semua sih, cuman tunggu waktu aja. Oh, tunggu waktu aja ya. Baiklah kalau gitu Bang. Baik, nggak apa-apa. Dari mana Anda tahu keautentikan ini betul? Yang jelasnya Bang. Yang jelas apa? Inilah makanya kalian tidak pernah terima. Makanya ketika Saya tanya, ini kan terjemahan, ini kitabnya Yahudi. Saya minta kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu betul tak? Agar disebut budak di situ, disebut hamba. Boleh saya sanggah? Tunjukkan kitabnya Nabi Musa dulu. Ini kan terjemahan, dari terjemahan Septuaginta, berubah lagi. tidak terima. Saya tidak terima karena ini terjemahan dan tidak ada sejarahnya. Fir'aun anaknya adalah budak. Namanya Fir'aun. Fir'aun itu raja. Kok anaknya jadi budak? Allahu Akbar. Ini terjemahan kan? Ini terjemahan dari Septuaginta. Septuaginta ini mengalami revisi demi revisi untuk mencocokkan imannya Kristen. Oke? Untuk kemudian mendulang tinggi, Ismail direndahkan, Ishak ditinggikan. Tuh, bukan saya tidak terima. Salahkah ketika saya mau meminta? Kalau saya minta keautentikan berita ini benar atau tidak? Kalian memang tidak terima. Ketika film tentang Israel pun diadakan, lucu. Kalian menolak. Lucu Anda. Oh, lari ke film? Lucu Anda. Ini terjemahan dari mana Anda bawa ini? Ini terjemahan dari mana ini? Sementara kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi itu mana yang berceritakan ini? Bung, dari mana Anda bisa membenarkan terjemahan ini? Saya tanya dulu, bangsa apa? Bang, jangan miring sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri. Gila itu namanya. Tolong tunjukkan sejarahnya. Tolong tunjukkan kepada saya siapa yang pernah memperbudak Mesir. Bang Beri, silakan buka mic-nya, Bang. Kenapa kalian tidak terima kalau Ismail itu anak haram? Kena deh. Ingat ya, udah. Diturunkan. Host, turunkan. Anda turun, Pak. Dengarkan baik-baik. Semua Kristen, seluruh dunia dengarkan. Belum pernah saya menemukan ada seorang Kristen
yang tidak menuduh Ismail itu anak haram. Kalau seorang anak haram berarti bapaknya berbuat haram. Oke, dengarkan saya ulang lagi. Kalau ada anak haram berarti ada orang tua haram. Tidak mungkin Hagar hamil kalau tidak ada yang menghamili. Karena yang menghamili adalah Abraham, berarti yang berbuat haram adalah Abraham. Berarti kalianlah orang yang dinubuatkan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau di Islam, dengarkan. Kalau di Islam dengarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Umat Islam siang malam sibuk mulutnya memberkati Abraham. Dalilnya sangat jelas. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam memberkati Abraham, berarti terjawab umat Islam yang diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang dikutuk, barusan ada orang Kristen mengatakan Ismail anak haram. Bagaimana mungkin anak itu bisa haram kalau orang tuanya tidak berbuat haram? Berarti yang dikutuk oleh Tuhan selama ini adalah Kristen. Makanya orang Kristen itu tidak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Karena dia dikutuk. Saya sudah bilang, Kristen itu adalah agama yang dikutuki oleh Tuhan. Itu pasti itu. Itu buktinya. Ismail anak haram. Ismail anak haram berarti Abraham haram. Perbuatan Abraham berarti haram. Dengan menuduh Abraham berbuat haram, berbuat zina, itu sama halnya mengutuk Abraham alaihissalam. Jadi orang Yahudi. Jadi agama yang mengutuk Abraham siapa? Agama Kristen, Makanya orang Yahudi itu menganggap kalian itu hewan di dalam Talmud. Dan kitabnya orang Kristen tak boleh dibaca, kata Talmud. Oke? Karena kitab itu adalah kitab yang berasal dari setan, kata Talmud. Makanya diceritakan kemudian bahwasanya orang-orang Yahudi sampai hari ini sangat marah ketika kalian mengatakan bahwa Hagar itu adalah budak, Ismail itu adalah anak haram dari bapak mereka Abraham. Mereka sangat marah. Makanya orang Yahudi lebih merangkul Islam daripada Kristen. Karena Kristen ini dianggap sebagai bidat, penyesat. Demikian. Oke. Ini kayak Rasmi udah gak sabar mau menyanggah pernyataan Bang Juma ya, Rasmi. Silakan dibuka mic-nya, Rasmi. Atau topik ya, jangan pindah topik ya. Ya, tadi saya mau sanggah mulai dari Sarah tadi ya. Itu bukan seperti itu dalam Alkitab ya Bang, tetapi ini di sini Kejadian 12 ayat 11 ya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi itu bukan... Baca terus Bu, sampai habis. Baca terus, sampai habis baca. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga mereka dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik. Terus Bu, di sini kau baca terus 16-nya. Baca 16-nya. Kan tadi, baca terus, kenapa diberhentikan? Iya tunggu supaya kan di sini karena Abram baca dulu, habisin. Sarah, tunggu dengar dulu. Saya baca. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik. Ini dia nggak mau baca ini. Di sini endingnya. Saya bacain. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istrinya Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu sehingga aku mengambil menjadi istriku? Artinya Sarah menikah 2 kali di sini. Menikah dengan Abraham dan menikah dengan Firaun. Atas permintaan siapa? Jadi Sarah ini menikah 2 kali ya Bu? Atas permintaan siapa? Ya Firaun lah yang menikahi istrinya Abraham. Firaun, makanya baca di situ. Memang Bu, saya tanya kepada Ibu. Bu, diam dulu. Yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku. Bisa kau baca di situ? Bu, apakah Sarah di sini menikah dengan Firaun? Jawab. Dia nggak mau baca sampai akhir dia. Apakah Sarah menikah dengan Firaun?
Jawab. Dia hanya baca sampai 16. Sampai 15, 16 ke bawah dia nggak mau baca. Karena di sini memang Sarah menikah 2 kali. Ini nista banget ini cerita ini. Lanjut Banyuma. Nggak mau baca dia ke bawah. Jadi ini kutukan demi kutukan yang dilakukan oleh agama kalian. Tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang menerangkan ini. Ada nggak? Bang Juma ini kan ngomong kutukan terus, ini maksudnya gimana itu? Jelaskan lagi. Yesus aja kalian kutuk. Ini kan jelas ini kan Bang? Jelas. Itu dari Bang Juma yang mengatakan begitu. Lah, yang mati di atas tiang salib siapa Bang? Saya sudah berusaha berbulan saya berusaha menjelaskan bahwa yang mati terkutuk adalah Yudas. Tapi kalian Kristen berusaha untuk mengatakan yang mati terkutuk adalah Yesus. Yesus itu keturunan Abraham. Kenapa kalian harus kutuk? Sementara di Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Alhamdulillah kami aman, karena kami siang malam memberkati Abraham. Saya sudah bacakan tadi doa salat kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi, dan termasuk pada keluarganya. Kami memberkati keluarga Abraham. Termasuk Yesus. Itu sibuk, itu kami disibukkan amalan-amalan itu. Bulan puasa ini kami sibuk memberkati Abraham dan keluarganya. Sementara kalian sibuk mengutuk. Sampai Yesus pun harus mati terkutuk. Yesus mati terkutuk, dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Bisa bacakan nggak? Coba bacakan. Oke. Ada yang bisa baca? Bisa. Silakan. Hukum Taurat mengandung kutuk karena kita. Sebab Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini hafalannya. Ya itu sudah, makanya kalau nggak paham saya jelaskan gitu loh. Ya, silakan. Itu artinya kutuk itu sebenarnya yang disalib kita, manusia yang terkutuk. Karena dia loh. Ya ini kan makanya saya jelaskan dulu. Loh, itu kan yang terkutuk kan manusia. Ayo Bang Andi sama Bang Juma. Yang terkutuk manusia, cuma Yesus itu sendiri yang berkorban untuk manusia itu. Aduh. Yang terkutuk itu bukan dia yang terkutuk, dia anak Elohim yang suci. Tidak mungkin dia terkutuk. Makanya baca baik-baik itu Alkitab, jangan cuma baca-baca. Coba kau baca lagi deh. Coba kau bacakan dia. Ya, bacakan Bang. Saya bacain lagi ya. Saya bacain lagi nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Dengarin saya bacain dulu. Kamu kan nggak punya Bible. Ya. Kita hafal ini loh. Ini merem saya baca nih. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Paham nggak bahasa Indonesia tuh? Terkutuk orang yang digantung di tiang salib, yang maksudnya kan yang dibilang Bang Juma, Bang Handi, yang Yesus yang terkutuk di tiang salib. Itu siapa yang disalib? Yesus, tapi kan bukan begitu cara menganalisis. Bukan ya, bagaimana cara membantah Paulus? Coba, bagaimana cara membantah Paulus? Coba. Tidak membantah Paulus, itu kan yang disalib sebenarnya. Apa lagi sih yang kok Bang Juma lagi diribut lagi sih? Disalib. Sekarang kalau seandainya terjadi penyalipan kayak apa sudah manusia pada waktu itu? Coba diulang lagi, coba diulang ya. Coba itu diulang. Teman-teman bantu di ayat itu teman-teman. Saya artikan gitu loh maksudnya. Kamu punya Bible nggak? Kamu ini nggak baca Bible, tapi kamu bantah saya. Ntar aku lihat dulu lah. Baca dulu deh. Baca gitu ya. Belum baca udah nafsir. Iya, kita ini hafal mati. Baca aja dulu, diam dulu, lu baca dulu baru ngomong. Ya, soalnya kalau salah ini salah ngomong. Baca dulu. Bang Andi yang baca, Bang Andi baca, Bang Andi. Kau percaya nggak bacaanku? Kau percaya nggak bacaanku? Ya, baca lagi. Tidak, kau percaya atau tidak? Ya, kalau di Alkitab saya percaya, makanya Oke, baik. Ini hafal kami. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang menebus kutuk hukum Taurat di sini, Bro? Yesus. Yesus, baik. Ya. Yesus. Siapa yang dengerin? Siapa yang menjadi kutuk karena kita di sini siapa? Manusia, makanya siapa manusia itu? Ya kita semua Bang Handi. Aduh, kamu nggak masuk di situ. Aduh, susah ini. Susah. Kamu nggak baca, Bro. Kamu bantah, kamu nggak baca. Oke lah, itu kan dari Bang Handi sama Bang Handi. Ini dari Paulus. Iya, maksudnya. Pade silakan Pade, dibuka dulu Pade. Pade kan bisa open cam tuh. Pade silakan Pade. Masuk. Diam dulu kau. Diam dulu. Yani. Diam dulu. Biar Pade yang jelasin sambil dibuka datanya. Mbak Yani, boleh saya masuk? Sebentar kepasin lu, diam dulu. Ya. Apa dibuka kenapa Bang Andi? Galatia 3:13. Oke. Galatia 3:13. Nih. Tuh, coba baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Yani, siapa di sini yang menjadi kutuk? Diam dulu kau. Di sini Yani, siapa yang menjadi kutuk karena kita? Yani. Siapa yang menjadi kutuk karena kita di sini?
Siapa yang mau jadi kutuk? Siapa? Siapa yang mau jadi kutuk? Siapa? Siapa yang mau jadi kutuk? Ya saya tanya kau, ini tamu. Saya tanya kamu yang siapa yang mau jadi kutuk? Kok tanya balik kamu ini, kok kamu gak kuping ya? Kalau kamu tanya gitu, saya tanya balik. Karena kamu tidak paham-paham dari dulu. Oke, saya jawab. Menurut Paulus, yang terkutuk adalah Yesus. Ya, siapa yang punya inisiatif? Paulus. Paulus, ini nggak bisa baca. Ini yang menulis Galatia siapa? Yang punya Galatia siapa? Ya kan Yesus yang menjadi kutuk. Yang menulis Galatia 3:13 siapa? Yang punya inisiatif. Yang punya Galatia siapa? Bukan kita. Aduh, ini orang kok nggak ada yang ngomong. Di mana Yesus punya inisiatif dia akan menjadi kutub di mana? Ayatnya mana? Kan Kristus Anda tadi mengatakan itu inisiatif Yesus. Sekarang inisiatif Yesus tertulis di mana itu? Bohong lagi, bohong lagi. Bohong. Anda tadi mengatakan, bentar, gantian. Bentar. Anda tadi mengatakan itu atas inisiatif Yesus. Menjadi kutuk itu atas inisiatif Yesus. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis Yesus ngomong begitu? Ayo, mana? Ini kalimat yang pertama. Ini mah idenya Paulus. Paulus yang punya ide. Yesus. Paulus yang punya ide bahwa Yesus itu telah menjadi kutuk. Paulus bisa ngomong apa? Ya, itu Yesus yang menyebut. Baca-baca. Ya. Kamu tuh menghindar terus saya. Menghindar di mana? Orang di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menurut Anda, ini adalah inisiatif Yesus. Pertanyaan saya, kalau memang benar itu inisiatif Yesus, tertulis di mana? Tampilin lagi, Pak. Tampilin lagi belakangnya. Nggak perlu, Bang Andi. Sudah tahu dia itu. Ya, Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena menurut Paulus, hukum Taurat itu adalah sampah. Ngerti? Mau tahu ayatnya? Kasih Pak De. Bentar, saya bukakan ya. Ya aja lah. Menurut Paulus, hukum Taurat itu sampah. Ya. Kalimat jelas yang inisiatif. Bentar. Oke, lu ngomong dulu, otak lu nggak pakai diskusi pakai otak. Di dalam Filipi 3 ayat 8, kalau kita baca dari ayat 6, ini akan ketahuan ini. Malahan segala sesuatu kuanggap serugi karena pengenalan atas akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti jadi menurut Paulus hukum Taurat itu sampah. Siapa? Apa sih? Nggak ngerti dia nggak punya otak, dia bicara doang. Data yang dia bantah terus. Ya. Kau itu sebenarnya melawan Paulus. Ada otak juga. Kalau kamu ada. Udah turunin lah. Nggak sekolah ini. Cuma ini kan. Gimana setuju diturunin orang kayak gini? Ya turunin aja. Nggak ngerti dia. Jelas. Kristus punya inisiatif. Bohong melulu. Yesus punya inisiatif. Tanya ayatnya mana? Muter. Mana itu? Yesus punya inisiatif dia akan menjadi kutuk itu di mana ayatnya? Bohong-bohongan aja nih. Yang jelas di sini memang ya kalian ini suka mengutuk sih, gitu ya. Udah diselamatkan oleh Bang Juma, kita semua sering edukasi bahwa yang terkutuk di tiang salib itu bukan anaknya Maria, tapi orang fasik yang suka makan suap, yaitu Yudas. Wajar dia karena dia orang zolim, bekerja sama dengan iblis, gitu loh. Jadi Yesus sama Sia nggak patut dikutuk gitu. Pak De noise, maaf saya mute dulu Pak De. Gitu loh ya, ya. Kita ini mau menyelamatkan Anda untuk mengutuk Yesus, tapi Anda tetap ngotot, tapi dikira dikasih data, Anda mengatakan tidak. Tulisannya Paulus sangat jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat, kemudian dia menjadi kutuk karena kita. Diperjelas kalimat berikutnya adalah, dengerin dulu, diperjelas Paulus, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yesus itu digantung di tiang salib. Itu loh. Tapi kan dia anak Elohim, Bang Andi, suci. Oh, dia anak siapa? Ya jelas, kau setuju nggak itu Tuhanmu terkutuk? Silakan teman-teman Bang Juma udah naik ganti akun baru, langsung di follow ya. 4,3 yang nonton. Tolong teman-teman langsung di follow ya. Ini kan Bang Andi, kalau masalah kutuk banyak dari Alkitab ini. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 18, biarlah kutuk Tuhan menimpa siapapun, termasuk kami atau bahkan malaikat dari surga yang memberitakan kabar baik dan berbeda dengan kami beritakan kepada Anda. Itu kutuk juga itu. Jadi lu setuju Tuhan mau dikutuk? Tidak Bang Andi, tidak mungkin lah dikutuk dia. Terus apa maksudnya itu Paulus nulis kayak gitu? Itu kalau di kayu salib itu terkutuk untuk ya, siapa yang terkutuk di kayu salib?
Manusia, Bang Handi, cuma ya Siapa nama manusia itu? manusia semuanya itu, Bang Handi, semua yang manusia pada Apakah waktu semua manusia ini digantung di salib? Enggak, maksudnya ibaratnya beginilah logikanya, Bang Handi. Enggak, saya tanya dulu siapa nama manusia itu yang digantung di tiang salib? Siapa namanya? Yesus lah itu Ya, yang disalib. Yesus yang disalib. Menurut Paulus dia terkutuk, setuju nggak? Tapi terkutuk bukan dituju ke Yesus, maksudnya begitu. Lo tulisannya begitu? Terkutuklah yang di kayu salib, maksudnya terkutuk yang bisa kan saya jelaskan biar maksudnya kalau silakan. Yani sebenarnya gini loh, benar. Maksudnya Paulus itu begini loh. Yesus itu menjadi terkutuk karena menebus dosa kita. Wah, ya itu betul. Itu Nah betul. iya, berarti Yesus itu menjadi terkutuk dia. Kenapa Anda membantah kalau Yesus terkutuk? Kalau terkutuk untuk menebus manusia berarti bukan dia yang membuat dosa sebenarnya, manusia itu. Jadi dia tidak begitu kalau kata-katanya itu betul, itu percaya saya. Jadi untuk menebus dosa Anda dia menjadi terkutuk. Iya, dia ya udah terkutuk dia udah selesai. Maksudnya dia rela berkorban gitu lah maksudnya, Bang Handi. Rela terkutuk? Enggak, nah dia rela pokoknya semacam begitulah sudah. Ya udah rela terkutuk, kenapa kau nggak mau ngomong? Ya demi manusia kan. Iya, demi dosa Anda, Tuhan Anda rela terkutuk. Itu betul itu. Nah ya udah, berarti ya udah berarti untuk menebus dosa kamu dia terkutuk, betul? Dia tidak terkutuk, Bang Handi. Gimana sih, Pak? Dia rela berkorban ya, ceritanya kayak Bang Handi lah, saya rela mati dari Bang Handi begitu loh. Ya dengan jalan menjadi Dia itu rela menjadi manusia terkutuk untuk menebus dosa kita. Ya rela dengan betul-betul. Iya, dia itu rela menjadi manusia terkutuk untuk menebus dosa kita, betul? Ya itu betul. Ya, lanjut Pak Edi. Rela memang rela dengan. Iya, makanya setelah rela status dia jadi terkutuk gitu loh, Bang. Oke, jadi kembali ke topik, ada diam, Bang Juma udah datang, artinya Bang Juma terbukti sudah bahwa siapakah sebenarnya yang mengutuk Abraham dan keturunannya, Bang Juma. Silakan dilanjut lagi. Bang Juma ini kan saya mau tanya sama Bang Juma ini. Ini Bang Juma kan kalau masalah terkutuk di Alkitab banyak itu menceritakan di Alkitab itu lengkap. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 8, biarlah kutuk Tuhan menimpa siapapun, termasuk kami atau bahkan malaikat dari surga yang memberitakan kabar baik yang berbeda dengan yang kami beritakan kepada Anda. Itu kan sudah ada tertulis juga itu. Cuma kan saya kok malas membahas yang begini. Bisakah Bang Juma jelaskan ini? Ayat yang mati terkutuk di atas tiang salib dulu, Bang. Siapa itu? Ya. Yang mati terkutuk. Seperti siapa yang Pak Andi tadi sudah jelaskan, Bang Andi sudah jelaskan itu, saya sudah paham. Yang itu. mati terkutuk itu siapa menurut Abang? Yesus dia rela, kan? Karena menebus dosa kita, maka dia rela gitu loh. Nah, makanya dia terkutuk kan? Dia rela terkutuk demi kita, beda. Ya, artinya kita kan rela tidak terkutuk atau rela terkutuk tetap terkutuk, bukan? Ya kalau kata-kata demikian ya terkutuk, tapi bukan karena dia yang terkutuk. Kita yang terkutuk sebenarnya manusia, Bang. Kenapa kita yang terkutuk? Kan sudah saya kasih ilustrasi, Bang Handi. Saya rela mati dari Bang Handi. Kendati Bang Handi yang bikin masalah. Baik. Ini tidak ada masalah begitu. Baik, saya jelaskan. Izinkan saya, Bang, menjelaskan. Jadi gini, Yesus itu divonis sebagai manusia yang paling terkutuk yang pernah ada di atas muka bumi. Kenapa? Karena Yesus menjadi tumbal untuk menanggung kutuk Taurat terhadap seluruh umat manusia. Betul? Betul nggak? Bahkan benar ya? Jadi ada dua yang ditanggung oleh Yesus. Kasihan anak orang ini. Yang pertama kutuk hukum Taurat, yang kedua adalah kutukan dari dosa-dosa seluruh umat manusia. Yesus ini babak belur. Dibenarkan bukan? Nah, dibenarkan karena dia memang pengasih dan penyayang, itu bedanya, pengasih dan penyayang. Bukan masalah pengasihnya, ini manusia paling terkutuk dia ini. Di antara seluruh makhluk yang pernah ada di atas muka bumi, dialah makhluk yang paling terkutuk. Paling besar bebannya. Andai saja utang piutang, seluruh utang piutang orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Dialah yang harus menanggung utang itu. Betul? Ya betul, itu makanya dia hebat. Manusia yang paling banyak utangnya Yesus. Ya. Oke, ini hati-hati aja kalau dia nungkap bahaya dia ini. Sekarang permasalahannya adalah, mari kita berpikir. Seorang anak yatim yang demikian lemahnya, sehingga mudah saja dipaku oleh serdadu Romawi di atas tiang salib hingga mati. Dipaksakan supaya kemudian orang-orang setelahnya percaya kematiannya, sukarela, memilih mati sejak terkutuk guna menanggung dosa kutukan atas miliaran umat manusia. Ini konsep dari mana ini? Dia rela diludahi, ditampar, ditonjok, ditombak. Ini ajaran dari mana ini? Ada yang kayak gini-gini nih muncul. Ini siapa yang ngajarin yang kayak begini? Seorang manusia, anak semata wayang, ibunya ditinggal, dia dikandung, dilahirkan susah payah dengan seorang wanita, difitnah, diusir, dihujat oleh orang sekampung. Kemudian begitu anaknya besar dibunuh, lalu setelah dia mati, dia menanggung semua dosa-dosa orang-orang.
Ini ajaran dari mana ini? Seluruh firman Tuhan dalam kitab Taurat adalah kutuk. Menurut ajaran orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu mati menebus kutuk Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci terkutuk. Musa, nabi yang menghimpun firman Tuhan ke dalam kitab Taurat adalah manusia terkutuk. Umat Paulus yang mempercayai Taurat sebagai kutuk adalah manusia-manusia terkutuk. Dana perpuluhan dari jemaat yang dinikmati oleh para niawan gereja adalah dana terkutuk. Kenapa? Karena semuanya unsurnya berasal dari kutukan. Ini yang perlu dipahami nih. Serba terkutuk, serba terkutuk, serba terkutuk. Semua dosa. Bayangkan, sebelum Kristen Indonesia, Pak, sebelum Kristen Indonesia, yang lebih pertama percaya adalah orang Roma, orang Yunani. Anda tahu apa dosa-dosa orang Roma? Dosa-dosa orang Yunani? Pertama, mereka semuanya orang yang tidak pernah menyembah kepada Tuhan, orang yang tidak mengenal hukum Tuhan. Dosa-dosanya semuanya dilimpahkan kepada satu manusia bernama Yesus. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang Kristen mungkin baik-baik, tapi ini orang Romawi, Pak, orang Yunani. Orang Romawi, orang Yunani menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Dosa mereka memperkosa anak kandung, dosa mereka membunuh anak kandung, dosa mereka memperkosa ibu kandung, dosa mereka membunuh saudara kandung, dosa mereka mencuri, merampok, merampas, mencambuli, mensinahi, semua ditanggung oleh Yesus. Yesus manusia paling kotor. Disebabkan karena kalian, makanya Al-Quran datang kemudian mensucikan beliau. Yang begitu jauh Anda hinakan, nistakan. Mana ada dalilnya Tuhan datang mengutus Rasulnya untuk mati untuk dosa-dosa orang jahat? Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Roma, tidak akan membenarkan orang Yunani. Kok bisa? Ya, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tapi faktanya sekarang, orang bersalah dibenarkan. Dengan jalan orang benar disalahkan. Yesus benar, orang Roma Yunani salah. Yesus menjadi salah dengan mati di atas tiang salib. Orang Roma Yunani menjadi benar. La haula wala quwata illa billah. Agama apa ini? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa mereka ini yang menyamar seperti domba? Yang memutarbalikkan fakta. Makanya di dalam, coba kita lihat di dalam Yohanes, di dalam Amsal 17. Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, termasuk di dalam Amsal. Coba kita lihat. Orang fasik menerima hadiah suapan dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia makan suap. Apa akibatnya? Kebenaran kemudian dibelokkan. Yang tadinya Taurat itu adalah untuk menghidupkan, dirubah menjadi kutuk. Yang tadinya Yesus disebut sebagai orang suci, dirubah menjadi orang terkutuk. Semua diputarbalikkan. Yang tadinya orang ya silakan. Yang dimaksud domba-domba itu apa sih maksudnya domba-domba? Coba bisa. Ini ya domba-domba apa itu? Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub, Bani Israel. Sedangkan yang bukan Bani Israel itu disebut serigala. Sekarang yang ini kan ayat ini kan. Sekarang pertanyaan sederhana saya, Pak, kepada siapapun di sini, Islam atau Kristen, siapa yang menyamar seperti Yahudi? Yahudi atau Kristen? Kristen. Nah, tuh. Siapa yang menyamar seperti domba? Yahudi atau Kristen? Tidak, saya cari dulu ini Bang Juma, tar dulu. Ada dua agama besar, ini Pak, Yahudi, serigala Kristen. berbulu domba ini. Serigala berbulu domba ini ada di Matius 7 ayat 15 sampai 20. Baca Bang Juma, coba bacakan. Baik. Serigala berbulu domba, Matius 7 ayat 15 sampai 20. Oke, nah kita lihat dulu. Kita lihat, Bang, ya. Saya baca ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, dari ajarannya, dari cerminannya di permukaan kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api ini maksudnya neraka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal siapa di sini maksudnya, Pak? Mengenal serigala kan? Loh, itu yang dituju nabi siapa itu yang kau maksud itu? Itu kan nabi. Iya, nabi palsu ini, dari buahnya nabi palsu ini akan kita lihat, betul? Buah-buah pengajaran nabi palsu ini akan kita lihat, betul? Loh iya, seperti siapa nabi palsu itu? Oke, dengarkan buahnya, dengarkan. Jadi kata Yesus, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu.
Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Gimana? Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Ya saya lah termasuk juga. Kristen. Oke. Apakah itu kehendak Bapak? Ya kehendak. Mana kehendak Bapak? Mana kehendak Bapak Elohim agar orang-orang memanggil Yesus Tuhan? Dia kan saya sudah bilang kemarin itu dia adalah Bapak saya dan Bapak satu. Kan sudah saya kasih tahu yang Dekatkan Pak. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Karena dia mengatakan itu, saya dengan Bapak adalah satu. Kan sudah nyata. Atas kehendak siapa Anda memanggil dia itu Tuhan? Yang tertulis di Yohanes, yang seperti saya bilang itu lupa. Ini berbicara mengenai kehendak. Membuka data lagi ke saya nanti. Pertanyaannya kehendak siapa? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, mengucapkan, mengimani, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang mengingini dan yang berkehendak agar orang Kristen memanggil Yesus Tuhan adalah Paulus. Lanjut. Kena Kristen. Pada hari terakhir, sabar Pak. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Ini siapa ini Pak pelakunya ini? Ini buah-buah nabi palsu ini semua. Dari buahnya kamu mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Ini siapa ini Pak? Kristen atau Yahudi? Lain. Nada di Kristen ada di Yahudi. Nanti saya bacakan dulu. Kristen atau Yahudi yang memiliki buah ini? Ada dua pohon Pak, pohon Yahudi dan pohon Kristen. Pohon mana yang membuahkan pengikutnya, buah-buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Batang Yahudi atau batang Kristen? Jawab. Kristen lah. Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Yesus? Sabar 30 detik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Sadari Pak, ada dua pohon kata Yesus. Pohon baik menghasilkan buah baik, pohon buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan dari buahnya kita kenal. Buahnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Batang inilah yang kemudian harus dibuang ke dalam api neraka. Silakan. Ya. Kan yang dibicara pohon yang baik yang nabi-nabi palsu ini ya. Itu ya Bang Juma ya. Coba Bang Juma baca. Ini kan saya nak bawa HP yang nak bawa Alkitab. Cuma kalau saya hafal sedikit lah yang untuk ayat-ayat nabi-nabi palsu ya, nah apa saya baca ya. Iya. Bang Juma yang bacakan, yang bilang Bang Juma yang bacakan. Ciri-ciri nabi palsu itu tertulis di ayat apa ya? Matius 24. Petrus 2 ayat 1. Petrus 2 ayat 1 baca dulu. Itu dari Yerusalem Pak, nabi-nabi palsu dari Yerusalem itu. Nah, terus ini ya 1 2 dari Yerusalem ya. Paulus dari mana? Yerusalem. Mana lagi? Tanda-tandanya yang mana lagi? Tunggu, ntar ya. Iya, silakan. Yeremia 23 ayat 10. Dari Yerusalem juga itu, Pak. Yerusalem di mana Yeremianya? 23 ayat 10 di mana? Dalilnya di Yerusalem di mana? Oke. Kita baca ya. Yeremia 23 itu dari Yerusalem juga, Pak ya. Coba baca dulu. Oke, baik. Mengenai nabi-nabi nomor berapa, Hi? Yeremia 23 ayat 10. Oke, sabar. Oke. Yeremia berapa, Hi? Ya itu tadi Yeremia 23 ayat 10 sampai 15. Iya, 23 ayat 30. Oke, baik. Saya bacakan, Pak. Yeremia 23 ayat 10. Iya, baik, saya bacakan. Negeri telah penuh dengan orang berzina. Sungguh oleh karena kutu ini gersanglah negeri dan layulah padang rumput gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah keadilan. Sungguh baik nabi maupun iman berlaku fasik. Di rumahku pun juga mereka mendapati kejahatan, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka seperti jalan-jalan licin bagi mereka di dalam gelap, mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana, sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun di waktu mereka dihukum. Demikian firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu.
Jadi Nabi mana ini Pak? Yerusalem kan? Yerusalem. Enggak, tidak. Paulus dari mana Pak? Yerusalem. Yerusalem. Begini Bang. Ya. Ini yang saya maksudkan tadi di Matius 24 ayat 26. Matius 24 nomor 24-nya dulu Pak. Matius 24 ayat 26. 26-nya 24-nya dulu kita baca. Ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Saya yang baca? Ya bisa Bang Juma yang baca. Okay. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi di situ. Atau lihat dia Yesus ada di bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya Pak, siapa yang ditemui Paulus ketika dia di padang gurun menuju Damsik? Yesus. Loh, saya yang baca ya. Matius 24 ayat 26. Tadi saya baca ya. Matius 24 ayat 26. Nanti saya yang baca Bang. Matius 24 ayat 26. Saya yang baca aja ya. Iya. Matius 24 ayat 26. Ntar saya baca ya. Paulus bisa melakukan mujizat enggak? Bisa. Bunda Zuma. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hadi. Waalaikumsalam. Lanjut, nyimak. 24 ayat 26. Iya. Jadi apabila ini ya 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada di padang gurun. Ini di padang gurun ini. Iya. Jangan kamu pergi ke situ atau lihat di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Bilik ini dalam bilik. Bilik itu apa sih? Bilik itu kamar rahasia Pak. Ya, bilik ya itu di dalam kamar rahasia. Ini ciri-ciri nabi palsu ini yang saya bicarakan ini. Sekarang jadi, pertanyaan saya, berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Di padang gurun ini, janganlah kamu pergi ke situ. Maksudnya jangan kamu coba-coba mendekat situ karena situ iblis semua situ kan. Iya. Pertanyaannya sekarang, jangan kamu percaya sebab sama seperti kilat memancar sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan anak manusia. Ya, saya tanya dulu Bapak ini. Saya tanya dulu Bang Yani. Oke. Dia di situ siapa? Loh. Tanya dulu Bang Yani. Bang Yani. Alkitab. Makanya saya tahu lengkap tertulis sebelum ada nabi palsu sudah tertulis. Pertanyaan saya Pak. Pak, pertanyaan saya. Ya. Pak, pertanyaan saya. Ya. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun. Dia ini siapa Pak? Loh. Yesus. Loh, ini loh, makanya enggak, dia di sini siapa? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun. Dia di sini siapa? Dia itu ya tahu sendiri kan. Ya, siapa? Siapa dia? Ya saya tidak tahu. Yang penting itu ciri-ciri nabi palsu. Bukan. Nabi palsunya melihat dia. Ini dia siapa? Ya dia itu. Nggak tahu saya. Tunggu Pak, tunggu. Ya. Maksudnya Pak, nabi palsunya melihat dia. Si nabi palsu melihat dia. Itu siapa? Dia nggak tahu. Maksudnya ini loh, ini saya bacakan lagi makanya. Ya baca, silakan. Saya baca lagi. Tenang. Ya, habis itu ada lagi. Ya, silakan. Dia di sini Yesus Pak. Saya bocorkan Pak. Dia di sini Yesus. Orang berkata kepadamu, lihat. Yesus ada di padang gurun. Yesus ada di padang gurun. Entah dia Yesus siapa saya tidak tahu. Yesus Pak, Yesus Pak di sini. Yesus ini. Baca terjemahan yang lebih tua Pak. Terjemahan TSI, Anda baca TSI 2014. Yesus tidak pernah ada di padang gurun, Bang. Nah, berarti Paulus bohong. Tidak di padang. Yang di Damsik itu lihat Yesus. Waktu dia ke Damsik, Kisah Para Rasul 22 nomor 8 siapa yang ditemui di situ, Pak? Dia enggak pernah ke padang gurun dan bilik situ. Itu aja. Dengar dulu, Pak, dengarkan saya. Ketika Yesus menuju ke padang gurun, diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Di situ Paulus bertemu dengan dia. Maka dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Kata dia, "Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya." Perkenap ya, tadi Nabi dari Yerusalem, sekarang dia bertemu di padang gurun. Padahal Yesus berkata, dengar Pak, Yesus berkata, "Janganlah kamu pergi ke situ." Dan atau dia mengatakan, "Lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya." Apa bahasa yang cocok dalam bahasa Yunani bilik? Temeion, bukan Taimeong Pak ya, bukan Taimeong, tapi Temeion, artinya kamar rahasia atau kamar pribadi. Ketika Paulus menulis surat Pak, itu dia menulis surat di mana? Misalnya suratnya yang ditulis di dalam pengetahuan kita semua ya, bahwa Paulus menulis Filipi, menulis Korintus, kemudian dia menulis lagi Efesus, kemudian banyak surat-surat seperti Roma, surat Filipi, surat Korintus, apalagi Efesus. Ini ditulis di dalam kamar pribadi Pak.
Kamar pribadi. Apa itu bilik? Bilik apa? Bilik penjara. saya gini, 30 detik. 30 detik, Pak. Paulus menulis buku Filipi, buku Korintus, buku Roma, buku Efesus. 4 buku Paulus tulis di dalam bilik penjara. Pertanyaannya, siapa yang menemui Paulus di dalam bilik penjara? Pasti Yesus. Karena dia mengatakan di Galatia 1 bahwa aku memberitakan Injil yang kuberitakan bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, dia mengaku bertemu Yesus di bilik. Jadi berarti Yesus nabi palsu, maksudnya begitu. Paulus Pak yang nabi palsu. Karena dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun pada saat menuju ke Damsyik, dan pada saat dia di dalam bilik penjara. Dia mengaku bertemu Yesus. Oke, itu dari itu dari Bang Juma. Sekarang satu lagi Bang Juma, satu lagi. Udah ya, dari Yerusalem tergenapi Paulus, yang kedua di Damsyik. Oke, satu lagi. Paulus, dalam bilik penjara tergenapi Paulus, dan yang paling dahsyat kemudian hanya pengikut Paulus lah Pak yang membuahkan buah-buah menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Hanya murid-murid Paulus yang menggenapi itu. Jadi batang yang dimaksud adalah batang yang membuahkan agama Kristen. Masih ada lagi? Masih ada satu. Oke, satu terakhir. Bang Juma hanya orang tingkat tinggi yang paham ini. Iya, silakan. Silakan. Ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Coba. Baik. Itu nabi siapa itu? Maksudnya nabi apa, masih Paulus kah? Oke, baik. Sebagaimana nabi-nabi palsu yang dulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan mereka jalan kebenaran akan dihujat karena keserakahannya. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara seorang ibu yang merupakan seorang Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma. Dan kita bisa melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat itu berlangsung. Dan saya melihat bahwa ibu ini sangat berani, dan juga dia sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia dengan penuh kepercayaan dirinya bisa mempertanggungjawabkan iman keyakinannya kepada Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan akhirnya hal ini membuat Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya menjadi kewalahan atau kesulitan menghadapi ibu tersebut, karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu tersebut mengenai iman kekristenan yang selalu saja diusik-usik oleh Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya, pada akhirnya Ustadz Zuma sendiri merasa kewalahan. Dan mungkin karena Ustadz Zuma ini memiliki percaya diri yang sangat tinggi, sehingga dia meremehkan seorang ibu tersebut, dan mungkin dia beranggapan bahwa ibu tersebut juga tidak memiliki pemahaman, bahkan tidak terlalu mengerti tentang iman kekristenan, apalagi membahas soal Alkitab. Akan tetapi jauh dari apa yang dilihat oleh Ustadz Zuma, bagaimana seorang ibu tersebut dia secara luar biasa bisa membungkam, bahkan membuat Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya menjadi kewalahan, sehingga mereka sendiri pada akhirnya seperti mau menyerang pribadi dari ibu tersebut. Ya, inilah memang ruang diskusi yang sering terjadi jikalau ada Ustadz Zuma bersama dengan rekan-rekannya di dalam, dimana ketika ada orang yang bisa membungkam mereka, yang bisa mematahkan setiap argumentasi bahkan data-data yang mereka bawakan, pada akhirnya mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang sangat tidak baik, di mana terkadang mereka sering menyerang pribadi seseorang seperti itu. Bahkan kadang juga Ustadz Zuma melakukan penghujatan seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana ibu ini dengan tegar tengkuk, dengan keyakinan yang kokoh, dia terus mempertahankan bahkan mempertanggungjawabkan apa yang dia imani dan dia yakini di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, kiranya video ini bahkan debat ini boleh menjadi suatu pembelajaran bagi kita, untuk kita tidak harus meremehkan siapa lawan debat atau diskusi kita. Kalau kita meremehkan atau
kita menyepelekan lawan diskusi kita, ya pasti kita sendiri akan merasa kewalahan karena kita belum tahu siapa yang kita hadapi. Kita terus berdoa untuk ibu tersebut supaya dia boleh dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada setiap orang yang belum mengenal bahkan percaya tentang Yesus Kristus sendiri. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.